Langkah pertama, siapkan tahu putih, boleh pakai tahu kuning ya teman-teman. Saya pakai sebanyak 5 buah atau seberat 700 gram. Kemudian potong-potong, satu buahnya saya cukup potong menjadi 4 membentuk segi 4 seperti ini. Setelah semua kita potong-potong, kemudian marinasi tahu. Supaya lebih praktis saya pakai bumbu instannya 1 bungkus. Kemudian tambahkan air kurang lebih 2 sendok makan untuk melarutkan bumbu. Aduk sampai semua bumbu terkena air dan larut. Kemudian tahunya kita oleskan ke bumbu merata. Setelah semua tahu kita baluri dengan bumbu marinasi, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbunya. Bawang merah 5 siung, ini besar-besar banget untuk ukuran sedang, bisa pakai 7 atau 8 siung ya. Kemudian cukup rajang tipis-tipis. Setelah semua bawang merah kita rajang-rajang, selanjutnya siapkan bumbu yang lain. Saya akan racik terlebih dahulu supaya nanti tinggal dituang ya. Kecap manis kurang lebih 3 sendok makan penuh, saus tiram kurang lebih 2 sendok makan. Kecap Inggris kurang lebih 1,5 sendok makan, kalau nggak suka kecap Inggris boleh di skip. Saus sambal kurang lebih 2 sendok makan. Micin setengah sendok teh. Lada bubuk setengah sendok teh atau 1/4 sendok teh. Brown sugar 1 sendok teh penuh. Boleh diganti dengan gula merah biasa atau gula putih ya teman-teman. Bawang putih bubuk 1 bungkus. Asam jawa sedikit kurang lebih 10 gram yang sudah dilarutkan dengan air. Tambahkan air kurang lebih 200 ml. Tidak perlu pakai garam ya teman-teman, karena tahunya sudah dimarinasi, sudah ada rasa dan sudah asin juga dari persausannya. Oh ya, tadi saya tambahkan kaldu bubuk kurang lebih setengah sendok teh penuh, cuma nggak kerekam ya teman-teman. Ini aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah minyak panas, goreng tahu yang tadi kita marinasi ya. Ratang supaya semua tahu terkena minyak, kemudian goreng tahu sampai matang dan permukaannya kering. Setelah sisi bawah tahu mulai kering, jangan lupa dibalik. Setelah tahu matang dan permukaannya kering, tapi tidak perlu sampai kering banget, kurang lebih sampai 1/7 kering. Kemudian angkat tahu dan tiriskan. Selanjutnya sisakan minyak goreng sedikit untuk menumis bawang merah. Aduk dulu supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bawang merah sampai matang wangi, berubah warna menjadi sedikit kuning kecoklatan seperti ini. Setelahnya masukkan tahunya yang tadi kita goreng, sekaligus persausan yang tadi kita racik. Aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sampai kuah menyusut. Menyisakan sedikit atau menjadi nyemek-nyemek, tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya bumbu meresap rata. Setelah menyusut menjadi nyemek-nyemek seperti ini, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia tumis tahu goreng nyemek yang rasanya enak banget teman-teman. Bumbunya meresap banget, tahunya kenyal, rasanya manis, gurih, legit. Yuk buruan dicoba teman-teman, dijamin pasti insya Allah teman-teman akan suka dan ketagihan banget juga setelah mencoba. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, siapkan ikan. Saya pakai ikan bawal, boleh pakai ikan yang lain. Ini sebanyak 4 ekor atau seberat 1 kilo yang sudah dibersihkan. Selanjutnya marinasi ikan, beri perasan jeruk nipis, saya pakai 1,5 buah, boleh diganti dengan jeruk lemon ya. Garam 1 sendok teh. Kaldu bubuk 1 sendok teh penuh. Ketumbar bubuk 1,5 sendok teh penuh. Lada bubuk setengah sendok teh. Kunyit bubuk kurang lebih 1 sendok teh. Bawang putih bubuk 1 bungkus. Kemudian ratakan sampai semua ikan terbaluri bumbu marinasi. Setelah semua ikan terbaluri bumbu marinasi, diamkan ikan beberapa menit. Sambil mendiamkan ikan, saya akan siapkan untuk bumbunya. Bawang putih ini ada yang kecil-kecil, jadi saya hitung 10 siung, kemudian cukup rajang tipis-tipis. Bawang merah ini juga dicampur dengan yang kecil-kecil, jadi saya hitung kurang lebih 12 atau sampai 13 siung, sama rajang tipis-tipis.
cabai rawit hijau 2 genggam atau seberat 50 gram, kemudian cukup potong serong. Boleh diganti dengan cabai rawit merah ya teman-teman. Cabai merah keriting 10 buah potong serong. Tomat merah 1 buah ukuran besar, belah buang pangkalnya. Kemudian potong dadu kecil-kecil. Jahe kurang lebih setengah senti atau 1 jempol jari. Kemudian cukup rajang tipis-tipis atau potong menjadi beberapa bagian, digeprek juga boleh. Lengkuas kurang lebih 1 cm, potong menjadi beberapa bagian tipis-tipis atau mau digeprek juga boleh ya teman-teman. Setelah semua bumbu yang kita perlukan sudah dirajang-rajang semua, selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya. Setelah minyak panas, taburin tepung terigu 1 sendok makan penuh untuk menggoreng ikan supaya ikan digoreng tidak terlalu meletup-letup. Saya goreng 2 ekor dulu untuk menyesuaikan muatan wajannya dan banyak minyaknya. Kan ini ikannya besar-besar banget, tidak saya potong-potong. Goreng sampai ikannya matang dan permukaannya kering. Setelah sisi bawah permukaannya kering, jangan lupa dibalik. Setelah ikan dirasa matang dan permukaannya kering, angkat dan tiriskan. Lanjut kita goreng sebagiannya lagi atau sisanya. Goreng sampai matang dan permukaannya kering ya teman-teman. Setelah semua ikan kita goreng, sisihkan terlebih dahulu. Lanjut tumis bumbu dengan minyak goreng yang sama ya, bekas goreng ikan. Tumis terlebih dahulu bawang merah, bawang putih, jahe, dan lengkuasnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bumbu sampai matang, wangi, berubah warna menjadi sedikit kuning kemasan seperti ini. Setelahnya masukkan cabai dan tomatnya. Aduk-aduk tumis kembali sampai cabai dan tomat setengah matang. Setelah cabai dan tomat setengah matang, tambahkan saus tiram kurang lebih 1,5 sendok makan penuh. Saus sambal kurang lebih 2 sendok makan penuh. Kecap manis kurang lebih 1,5 sendok makan. Dan seasoning, kaldu bubuk micin dan gula putih, tidak perlu pakai garam ya teman-teman. Karena ikannya sudah dimarinasi, sudah ada rasa dan sudah asin juga dari persausannya. Aduk tumis kembali sampai persausan sedikit terkaramel. Setelah persausan aromanya sedikit terkaramel, tambahkan air kurang lebih 350 ml. Aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Masak terlebih dahulu sampai mendidih dan airnya benar-benar menyatu dengan bumbu. Setelah mendidih dan airnya benar-benar menyatu dengan bumbu, kemudian masukkan ikan gorengnya. Setelah ikan masuk, kecilkan api menjadi api sedang, kemudian masak sebentar, beberapa menit, kurang lebih 2 menit, supaya bumbunya lebih meresap ke ikannya. Setelah kita masak kurang lebih 2 menit, matikan kompor. Ini ikannya sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia tumis ikan bawal goreng pedas yang rasanya enak banget teman-teman. Serius teman-teman harus coba, kata suami aja ini enak banget, bikin pengen nambah nasi terus. Pokoknya dijamin insyaallah teman-teman akan suka dan ketagihan banget juga setelah mencoba. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, siapkan telur puyuh yang sudah direbus dan dikupas. Ini sebanyak 33 butir atau seberat 400 gram. Kemudian jamur enoki 2 bungkus, per bungkusnya 100 gram, jadi 2 bungkus ini 200 gram ya. Kemudian buang pangkalnya atau akarnya sedikit. Selanjutnya suir-suir per kuntum seperti ini. Setelah semua jamur enoki kita suir-suir, selanjutnya cuci jamur enoki sampai bersih. Siapkan juga wortel 3 buah atau seberat 300 gram yang sudah dikupas dan sudah dicuci bersih. Kemudian potong-potong, saya cukup potong seperti ini atau potong sesuai selera teman-teman. Setelah semua wortel kita potong-potong, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbunya. 6 siung bawang putih, cukup geprek dan cincang halus. Kalau mau lebih praktis dan cepat boleh dichopper ya teman-teman. Bawang bombay 1 buah, kemudian potong memanjang kecil seperti ini atau potong sesuai selera teman-teman.
Daun bawang 2 batang ini besar-besar, kemudian potong serong atau potong sesuai selera teman-teman. Daun seledri 1 tangkai potong halus. Setelah semua bumbu yang kita perlukan sudah dirajang-rajang, selanjutnya tumis. Dengan minyak goreng secukupnya, terlebih dahulu tumis bawang putihnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bawang putih sampai matang wangi, berubah warna menjadi sedikit kuning keemasan seperti ini. Kemudian masukkan bawang bombaynya, aduk-aduk, tumis kembali sebentar sampai cukup bawang bombay sedikit layu. Setelah bawang bombay sedikit layu, kemudian masukkan wortel. Aduk-aduk, tumis sebentar, kemudian tambahkan air. Saya tambahkan air sedikit lagi, jadi total air kurang lebih 350 ml. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian kita masak wortelnya dulu, kita matangkan dulu wortel. Setelah wortel dirasa cukup kematangannya, kemudian masukkan telur puyuhnya. Dan tambahkan seasoning, diantaranya kaldu bubuk, gula putih, dan sedikit lada bubuk. Untuk takaran pasnya ada di deskripsi ya teman-teman. Saus tiram kurang lebih 1,5 sendok makan, kecap ikan kurang lebih 2 sendok makan, saus sambal 2 sendok makan penuh. Tidak perlu menambahkan garam ya teman-teman, karena sudah asin dari kaldu bubuknya dan persausannya. Aduk-aduk sampai semua benar-benar tercampur rata, kemudian masak sebentar aja supaya bumbunya lebih meresap ke telur puyuhnya. Kurang lebih 1 menit ya teman-teman. Setelah kita masak 1 menit, kemudian masukkan jamur enokinya. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak kembali sebentar untuk mematangkan jamur enokinya. Karena jamur enoki cepat matangnya, kurang lebih 1 atau sampai 2 menit. Setelah kita masak 1 atau sampai 2 menit, kemudian masukkan daun bawang dan daun seledrinya. Aduk-aduk masak kembali sebentar, cukup sampai daun bawang dan daun seledri sedikit layu. Setelah daun bawang, daun seledri sedikit layu, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia cah telur puyuh jamur enoki yang rasanya enak banget teman-teman. Satu menu sudah lengkap gizi dan rasanya juga nagihin banget. Yuk cobain teman-teman, semua anggota keluarga pasti akan suka banget karena memang rasanya seenak itu teman-teman. Pokoknya dijamin insya Allah teman-teman akan suka dan ketagihan banget juga setelah mencoba. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, siapkan ayam. Saya pakai bagian paha, boleh pakai bagian yang lain. Ini sebanyak 1,5 kg 1.500 gram yang sudah dicuci bersih. Selanjutnya marinasi ayam, beri perasan jeruk nipis. Saya pakai sebanyak 1,5 buah. Boleh pakai jeruk lemon ya teman-teman. Garam 1 sendok teh penuh. Lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian ratakan sampai semua benar-benar tercampur rata. Oh ya, untuk resep aslinya pakai ayam kampung ya teman-teman. Setelah semua benar-benar tercampur rata, diamkan ayam beberapa menit. Sambil mendiamkan ayam, saya akan siapkan untuk bumbunya. Bawang merah kurang lebih 13 siung, bawang putih kurang lebih 10 siung, cabai rawit merah 15 buah, cabai rawit hijau 20 buah, kemiri 6 butir, jahe kurang lebih 1 cm, cabai merah keriting 12 buah. Kemudian sangrai semua bumbu yang sudah kita siapkan dengan api sedang cenderung kecil supaya semua tersangrai maksimal. Aduk-aduk, boleh sesekali kita diamkan beberapa menit dan kembali aduk-aduk lagi sampai semua bumbu permukaannya sedikit coklat atau terpanggang seperti ini. Setelahnya matikan kompor, selanjutnya saya akan haluskan. Saya pakai chopper ya teman-teman supaya hasilnya tidak terlalu halus banget. Karena masakan ini identiknya bumbunya tidak terlalu halus banget. Jadi selain pakai chopper, bisa pakai cobek ya teman-teman. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya. Kemudian haluskan kurang lebih jadi seperti ini. Untuk bumbunya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ayam yang tadi kita marinasi, kita panggang terlebih dahulu, panaskan grill pan, kemudian tata ayam di atasnya. Kita panggang ayam sampai ayam menjadi setengah matang dan permukaannya sedikit kecoklatan. Dengan api sedang cenderung kecil supaya tidak mudah gosong. Setelah sisi bawah permukaan ayam sedikit kecoklatan atau golden brown seperti ini, jangan lupa dibalik. Kemudian lanjut bakar atau panggang sampai semua permukaannya sedikit kecoklatan ya. Setelah permukaannya atas bawah samping sebagian terpanggang seperti ini dan ayam menjadi kurang lebih setengah matang, angkat ayam dan sisihkan terlebih dahulu.
Lanjut tumis bumbu yang tadi kita chopper. Tumis kalian untuk rempah aromatiknya, lengkuas, daun jeruk, daun salam, dan serai. Dan seasoning diantaranya garam, kaldu bubuk, micin, dan gula merah. Untuk takaran pasnya ada di deskripsi ya teman-teman. Saya tidak perlu menambahkan minyak goreng lagi karena waktu mencopernya sudah menambahkan lumayan banyak. Aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan keluar minyaknya seperti ini. Tidak perlu terlalu lama menumisnya karena sebelumnya sudah disangrai ya. Kemudian masukkan ayamnya yang tadi kita panggang. Aduk-aduk merata, setelah merata tambahkan santan 1600 ml dari 1 butir kelapa. Aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian masak sampai santannya sedikit berkurang atau sedikit menyusut dan sampai ayam matang dan empuk. Tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Setelah santannya hampir mendidih, kembali aduk-aduk ya teman-teman sampai benar-benar mendidih supaya santannya tidak pecah. Setelah kuahnya benar-benar mendidih, lanjut masak lagi, tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk. Setelah dirasa ayam matang dan empuk, saya masukkan cabai rawit utuh. Mix antara cabai rawit hijau dan cabai rawit merah secukupnya. Kemudian kembali masak sebentar sampai cabai rawit sekiranya matang. Setelah cabai rawit dirasa cukup kematangannya, matikan kompor. Ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia ayam pedas Banyuwangi versi Mama Ryan yang rasanya enak banget teman-teman. Pokoknya jangan diragukan, ini super the best banget enaknya. Dijamin nambah-nambah nasi terus karena memang senagih itu rasanya. Pasti teman-teman akan suka dan ketagihan banget juga setelah mencoba. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama, siapkan ikan asin peda. Saya pakai sebanyak 4 ekor atau seberat 500 gram. Saya pakai peda putih ya, boleh pakai peda merah. Kemudian potong menjadi 2, menyerong dari atas ke bawah seperti ini. Kemudian bagian kepala kita belah bagian perut dari bawah sampai ke atas, kemudian keluarkan kotorannya. Teman-teman pernah nggak makan ikan asin peda tapi ada rasa sedikit pahitnya dan berbau? Itu karena kotorannya tidak dibuang ya teman-teman. Setelah semua ikan asin kita potong menjadi 2 dan dibuang kotorannya. Selanjutnya cuci atau bilas ikan asin pedas sampai bersih. Kemudian untuk bumbunya, bawang putih ini sebagian ada yang kecil-kecil, jadi saya hitung 10 siung. Cukup rajang tipis-tipis. Bawang merah sebagian juga ada yang kecil-kecil, jadi saya hitung 13 siung. Kemudian sama, cukup rajang tipis-tipis. Cabai rawit merah kurang lebih 18 buah. Kemudian cukup potong serong atau potong sesuai selera teman-teman. Untuk tingkat kepedasannya disesuaikan aja ya dengan selera teman-teman. Tomat merah 1 buah, ukuran besar, belah buang pangkalnya. Kemudian potong dadu kecil-kecil seperti ini. Daun bawang 3 batang, potong bulat sedang. Saya pakein juga cabai rawit hijau, tapi tidak saya potong-potong ya, saya biarkan utuh. Lengkuas cukupnya digeprek. Daun salam 3 lembar. Selanjutnya siapkan juga kemangi cukupnya yang sudah disiangi dan sudah dicuci bersih. Petai supaya rasanya lebih mantul 2 papan yang sudah dikupas dan dibelah jadi 2. Untuk yang nggak suka petai boleh di skip ya. Kemudian ikan asin peda yang sudah dibuang kotorannya dan sudah dicuci. Kita lumuri dengan tepung terigu sedikit, kurang lebih 1 sendok makan. Supaya nanti pas kita goreng ikan asin pedanya tidak hancur dan minyaknya tidak terlalu meletup-letup ya. Setelah semua terbaluri merata, kemudian kita goreng, panaskan minyaknya terlebih dahulu. Setelah minyak panas, kemudian goreng ikan asin. Goreng sampai ikan asin matang dan permukaannya kering dengan api sedang, supaya tidak mudah gosong. Setelah sisi bawah matang dan permukaannya kering, jangan lupa dibalik. Setelah dirasa ikan asin matang dan permukaannya kering, angkat ikan asin dan tiriskan.
Lanjut tumis bumbu dengan minyak goreng yang sama ya, bekas goreng ikan asinnya. Tapi disaring dulu minyaknya supaya sisa tepung terigu tidak ikut terbawa. Tumis terlebih dahulu bawang merah dan bawang putihnya, aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bumbu sampai matang wangi, berubah warna menjadi sedikit kuning kecoklatan seperti ini. Setelahnya masukkan tomat, lengkuas, dan daun salamnya. Aduk-aduk kembali, tumis sampai tomat matang dan hancur. Setelah tomat matang dan hancur, kemudian masukkan cabai dan petenya. Boleh sekaligus seasoning, diantaranya gula merah, kaldu bubuk, dan micin. Tidak perlu pakai garam ya teman-teman, karena sudah asin dari ikan asinnya dan bekas minyaknya. Aduk-aduk tumis kembali sampai cabai dan pete sedikit matang atau seperempat matang. Setelahnya tambahkan air. Aduk-aduk, saya tambahkan air sedikit lagi. Jadi total air kurang lebih 400 ml. Aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata, didihkan terlebih dahulu. Setelah benar-benar mendidih, kemudian masukkan ikan asinnya yang tadi kita goreng. Aduk-aduk perlahan supaya tidak hancur sampai semua ikan terkena bumbu. Kemudian masak dulu sebentar kurang lebih 1 menit supaya bumbunya lebih meresap ikan asinnya. Setelah kita masak kurang lebih 1 menit, kemudian masukkan kemanginya dan daun bawangnya. Kembali aduk-aduk perlahan, masak sebentar cukup sampai daun kemangi dan daun bawang sedikit layu. Setelah daun bawang dan daun kemangi sedikit layu, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia tumis ikan asin peda kemangi yang rasanya enak banget teman-teman. Pokoknya tidak perlu diragukan, ini enaknya kebangetan. Sudah pasti bikin bolak-balik nambah nasi karena memang sedahsyat itu nikmatnya. Dijamin pasti teman-teman insya Allah akan suka dan ketagihan banget juga setelah mencoba. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langkah pertama siapkan cumi asin. Saya pakai sebanyak 250 gram. Selanjutnya kita rebus cuminya terlebih dahulu untuk menghilangkan amisnya, mengurangi kadar asinnya, dan supaya cumi jadi empuk ya. Didihkan air terlebih dahulu. Setelah air mendidih, masukkan cuminya, kemudian rebus cumi sampai kurang lebih 5 atau sampai 7 menit. Setelah kita rebus 7 menit, matikan kompor, kemudian angkat cumi dan tiriskan. Setelah semua cumi kita angkat, selanjutnya cuci cumi sampai bersih. Setelah cumi kita cuci, kita bilas beberapa kali sampai bersih. Selanjutnya saya akan potong-potong. Terlebih dahulu saya akan buang tulang lunaknya yang ada di badan cumi atau di perut cumi, yang berbentuk panjang seperti plastik, supaya nanti pas kita makan tidak repot untuk membuangnya lagi ya. Setelah semua cumi kita potong-potong, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbunya, 7 siung bawang putih cukup iris tipis-tipis. 10 siung bawang merah sama iris tipis-tipis. Cabai gendot sebanyak kurang lebih 200 gram yang sudah dicuci bersih. Kemudian potong-potong bulat tipis seperti ini atau potong sesuai selera teman-teman. Tomat merah 1 buah, belah bawang pangkalnya. Kemudian potong dadu kecil-kecil seperti ini. Siapkan juga untuk rempah aromatiknya, lengkuas cukupnya digeprek. Serai saya pakai 2 batang karena kecil-kecil digeprek, daun salam 2 lembar. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bumbu, tumis terlebih dahulu bawang merah dan bawang putihnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang, wangi, berubah warna menjadi sedikit kuning kecoklatan seperti ini. Kemudian masukkan cabai, tomat, dan rempah aromatiknya. Aduk-aduk tumis kembali sampai cabai gendot dan tomat setengah matang. Setelah cabai gendot dan tomat setengah matang, kemudian masukkan cuminya. Aduk-aduk oseng-oseng terlebih dahulu sampai cumi sedikit matang atau seperempat matang dan sedikit tergoreng dari sisa minyak. Supaya tidak pegel mengaduknya, boleh diaduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian diamkan beberapa saat. Setelahnya aduk-aduk kembali beberapa kali, lakukan seperti itu ya teman-teman, sampai dirasa cumi seperempat matang.
Setelah cumi dirasa seperempat matang, kemudian tambahkan air kurang lebih 300 ml dan seasoning diantaranya kaldu bubuk, micin, terasi, dan gula merah. Untuk takaran pasnya ada di deskripsi ya teman-teman. Tambahkan juga saus tiram kurang lebih 1,5 sendok makan, kecap manis sedikit kurang lebih 1 sendok makan. Tidak perlu menambahkan garam ya teman-teman karena sudah asin dari cumi asinnya, kaldu bubuk, terasi, dan saus tiramnya. Aduk dulu sampai tercampur rata, kemudian masak sampai cumi matang dan kuah sebagian menyusut atau menjadi nyemek-nyemek. Tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya cumi matang merata dan bumbu meresap rata. Setelah cumi dirasa matang, kuah menjadi nyemek-nyemek seperti ini, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia tumis cumi asin cabai gendot yang rasanya enak kebangetan teman-teman. Tidak banyak kata, pokoknya ini enak banget, dijamin pasti insya Allah teman-teman akan suka dan ketagihan banget juga setelah mencoba. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama, siapkan tofu atau tahu telur, saya pakai 3 bungkus. Kemudian kita akan potong-potong, terlebih dahulu kita keluarkan dari kemasannya. Potong bagian tengah supaya nanti gampang untuk mengeluarkan dari kemasannya. Setelah semua kita keluarkan dari kemasannya, kemudian potong-potong, saya cukup potong bulat agak tebal seperti ini. Sisihkan terlebih dahulu, selanjutnya siapkan untuk campurannya. Jamur kuping, saya pakai sebanyak 150 gram. Buang pangkalnya terlebih dahulu, kemudian potong-potong, saya cukup potong seperti ini ya, atau potong sesuai selera teman-teman. Setelah semua jamur kuping kita potong-potong, selanjutnya cuci jamur kuping sampai bersih. Wortel 2 buah atau seberat 200 gram yang sudah dikupas dan sudah dicuci bersih. Potong-potong terlebih dahulu, saya belah menjadi 2, kemudian potong serong seperti ini, atau potong sesuai selera teman-teman. Setelah semua wortel kita potong-potong, sisihkan terlebih dahulu. Siapkan bok choy, saya pakai 3 bonggol atau seberat 200 gram yang sudah dibuang pangkalnya dan sudah dicuci bersih. Saya cukup potong seperti ini ya teman-teman, boleh potong sesuai selera teman-teman. Setelah semua pokcoy kita potong-potong, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk proteinnya, saya pakai udang sebanyak 600 gram yang sudah dibuang kepalanya, kupas bersih kulitnya, dan di bagian punggung saya belah untuk mengeluarkan kotorannya. Kemudian marinasi udang, beri garam 1/4 sendok teh, lada bubuk sejumput atau seujung sendok teh, tepung maizena 1 sendok teh penuh munjung seperti ini. Kemudian ratakan sampai semua benar-benar tercampur rata. Untuk udangnya boleh diganti dengan ayam filet ya teman-teman. Setelah benar-benar tercampur rata, diamkan beberapa menit. Selanjutnya untuk bumbunya, bawang putih 6 siung, geprek dan cincang halus. Untuk lebih praktis dan cepat boleh dichopper ya teman-teman. Jahe sedikit atau setengah senti sama saya akan cincang halus. Tapi terlebih dahulu saya akan iris tipis-tipis supaya mencincangnya jadi lebih mudah. Bawang bombay saya pakai 2 buah karena ukurannya kecil. Untuk ukuran yang besar atau sedang boleh pakai 1 buah. Kemudian cukup potong memanjang kecil seperti ini atau potong sesuai selera teman-teman. Setelah semua bumbu yang kita perlukan sudah dirajang-rajang, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya panaskan minyak goreng sedikit. Untuk menggoreng tofunya terlebih dahulu kita balurkan tepung maizena tipis-tipis merata. Kita balurkan mendadak seperti ini ya teman-teman, supaya nanti tidak terlalu tebal dan menggumpal ke tofunya. Saya goreng sebagian dulu atau setengahnya untuk menyesuaikan lebar wajannya. Goreng tofu sampai permukaannya kering dan berubah warna menjadi sedikit kecoklatan atau golden brown. Setelah sisi bawah kering, berubah warna menjadi sedikit kecoklatan atau kekuningan, jangan lupa dibalik, kemudian lanjut goreng sampai sisi satunya lagi berubah warna dan kering ya. Dengan api sedang cenderung kecil supaya tidak cepat gosong dan jadi matang sampai ke dalam. Setelah tofu dirasa matang, permukaannya kering, berubah warna menjadi sedikit kuning kemasan seperti ini. Kemudian angkat dan tiriskan, lanjut goreng sebagiannya lagi atau sisanya. Setelah semua tofu kita goreng, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita goreng udangnya. Ratakan supaya semua udang sisi bawahnya terkena minyak. Kemudian goreng udang sebentar beberapa detik.
Cukup sampai sisi bawah udang berubah warna menjadi orange. Setelah berubah warna menjadi orange, dibalik ya. Lanjut goreng lagi sampai sisi satunya lagi berubah warna menjadi orange. Cukup beberapa detik, jangan terlalu lama supaya udang masih renyah, kenyal, dan juicy. Setelahnya angkat udang dan tiriskan. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya. Minyak goreng bekas goreng tofu dan udang saya campurkan supaya hasil masakannya lebih wangi dan gurih. Kemudian tumis terlebih dahulu bawang putih dan jahenya. Aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang wangi. Berubah warna menjadi sedikit kuning kemasan seperti ini, kemudian masukkan bawang bombaynya. Aduk tumis kembali sebentar sampai bawang bombaynya sedikit matang atau sedikit layu. Setelahnya masukkan wortel dan jamur kupingnya yang sudah dicuci sampai bersih. Oseng-oseng sebentar sampai tercampur rata. Setelah kita oseng-oseng sebentar sampai tercampur rata, kemudian tambahkan air kurang lebih 600 ml. Aduk sampai tercampur rata, kita masak, kita matangkan terlebih dahulu wortel dan jamur kupingnya. Setelah wortel dan jamur kuping dirasa cukup kematangannya, kemudian tambahkan seasoning, garam, kaldu bubuk, gula putih, dan lada bubuk. Untuk takaran pasnya ada di deskripsi ya teman-teman. Saus tiram 2 sendok makan penuh, kecap asin 2 sendok makan, minyak wijen kurang lebih 1 sendok makan. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan pak choy-nya. Aduk sampai tercampur rata dan masak sebentar sampai pak choy sedikit layu. Setelah pak choy sedikit layu, kemudian masukkan tofunya yang tadi kita goreng dan udangnya juga yang tadi kita goreng. Tambahkan daun bawang secukupnya yang sudah dipotong serong. Aduk masak sebentar cukup sampai semua benar-benar tercampur rata. Kalau saya tidak perlu menambahkan tepung maizena ya teman-teman untuk mengentalkan kuahnya, karena dia akan kental sendiri dari luruhan tofu yang tadi kita goreng dengan tepung maizena. Jadi tepung maizena yang menempel di tofunya, dia akan meluruh dan otomatis akan mengentalkan kuahnya. Setelah semua benar-benar tercampur rata dan kuah menjadi sedikit kental seperti ini, matikan kompor, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia sapo tahu versi Mama Ryan yang rasanya tidak perlu diragukan lagi teman-teman. Ini the best banget. Dimakan dengan nasi hangat selagi hangat. Masya Allah, luar biasa enak banget. Pokoknya dijamin insya Allah teman-teman akan suka dan ketagihan banget juga setelah mencoba. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama, siapkan daging selai sapi. Saya pakai sebanyak 500 gram. Sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya cabai gendot, saya pakai 400 gram yang sudah dicuci bersih. Cabai gendot bisa diganti dengan cabai hijau besar ya teman-teman. Selanjutnya cukup saya akan belah tapi tidak putus ya, kurang lebih seperti ini. Setelah semua cabai gendot kita belah, tempatkan di wadah, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbunya, bawang putih 7 siung, bawang merah karena ada yang kecil-kecil jadi saya hitung 10 siung, jahe sedikit kurang lebih 1 jempol jari, dan kunyit sedikit kurang lebih 1 cm, kemiri 3 butir, minyak goreng sedikit supaya bumbu di chopper jadi lebih halus, kemudian haluskan. Saya pakai chopper, boleh pakai blender ataupun cobek. Haluskan sampai benar-benar halus, kurang lebih jadi seperti ini. Selanjutnya tumis bumbu halus yang tadi kita chopper. Tambahkan minyak goreng sedikit karena waktu menchoppernya sudah menambahkan minyak goreng ya. Tumis sekalian lengkuas, cukupnya digeprek daun jeruk, daun salam, dan seasoning supaya bumbu ditumis cepat kering. Di antaranya kaldu bubuk, gula merah, micin, terasi matang, dan lada bubuk. Untuk takaran pasnya ada di deskripsi ya teman-teman. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, kemudian tambahkan tauco. Saya pakai tauco asin, ini sebanyak kurang lebih 2 sendok makan penuh. Kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Aduk-aduk, tumis kembali sebentar supaya kecap asin dan tauco sedikit tertumis. Saya tambahkan tauco sedikit lagi, jadi total tauco 2,5 sendok makan penuh ya. Tidak perlu pakai garam ya teman-teman, karena sudah asin dari kaldu bubuk, terasi, dan tauconya.
Kembali aduk-aduk, tumis sebentar supaya tauco dan kecap manis sedikit tertumis. Setelahnya masukkan daging slice-nya. Aduk oseng-oseng dulu supaya daging slice terpisah satu sama lain, berubah warna menjadi putih pucat dan kaku. Setelah daging slice terpisah satu sama lain dan berubah warna, kemudian masukkan cabai gendotnya. Kembali aduk-aduk, kemudian tambahkan air. Saya pakai air panas, air yang baru mendidih sebanyak kurang lebih 350 ml. Kembali aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian masak sampai kuah menyusut menjadi nyemek-nyemek, sampai daging slice matang dan cabai gendotnya matang. Tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya daging slice, cabai gendot matang merata dan bumbu meresap rata. Setelah kuah menyusut menjadi nyemek-nyemek seperti ini, semuanya matang, saya tambahkan kecap manis lagi kurang lebih 2 sendok makan supaya warnanya lebih pekat dan rasanya lebih mantul. Aduk-aduk kembali, masak kembali sebentar, cukup sampai kecap manis benar-benar tercampur rata. Setelah kecap manis benar-benar tercampur rata, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia tumis daging slice cabai gendot tauco yang ternyata rasanya enak banget loh teman-teman. Cocok banget dimasak seperti ini, rasanya bikin nagih banget dan bikin boros banget nasi. Serius, karena bawaannya pengen makan terus, rasanya senagih ini tuh teman-teman. Pokoknya dijamin insya Allah teman-teman akan suka dan ketagihan banget juga setelah mencoba. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama, siapkan ikan asap. Saya pakai ikan asap pari sebanyak 8 potong atau seberat 300 gram. Boleh pakai ikan asap dari ikan jenis lainnya teman-teman. Kemudian siapkan juga sawi pahit. Saya pakai sebanyak 350 gram yang sudah dibuang pangkalnya dan sudah dicuci bersih. Kemudian potong-potong saya cukup potong seperti ini atau potong sesuai selera teman-teman. Setelah semua sawi pahit dipotong-potong, tempatkan di wadah, sisihkan terlebih dahulu karena saya akan bikin untuk bumbunya. Bawang putih 8 siung yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya. 10 siung bawang merah. Jahe kurang lebih setengah senti, lengkuas setengah senti, kunyit kurang lebih 2 senti. Cabai merah besar 5 buah boleh diganti dengan cabai merah keriting. Kemiri 3 butir. Ketumbar butiran 1,5 sendok teh penuh. Tambahkan minyak goreng sedikit supaya bumbu di blender gampang halus. Kemudian haluskan sampai benar-benar halus, kurang lebih jadi seperti ini. Siapkan juga bumbu yang lain, daun salam 3 lembar, daun jeruk 4 lembar, serai 2 batang digeprek, cabai rawit merah utuh secukupnya atau ini kurang lebih 20 buah. Selanjutnya panaskan minyak goreng cukupnya, taburin tepung terigu sedikit untuk menggoreng ikan asapnya supaya ikan asapnya digoreng tidak terlalu meletup-letup ya. Ratakan supaya semua ikan asap terkena minyak, kemudian goreng ikan asap sebentar aja, kurang lebih sampai permukaannya sedikit kering. Setelah sisi bawah ikan asap mulai kering, jangan lupa dibalik. Setelah ikan asap cukup kematangannya atau sedikit kering, angkat dan tiriskan. Selanjutnya tumis bumbu halus yang tadi kita bikin. Tumis sekalian untuk rempah aromatiknya. Dan seasoning supaya bumbu ditumis cepat kering. Di antaranya garam, kaldu bubuk, gula putih, lada bubuk, dan sedikit micin. Untuk takaran pasnya ada di deskripsi ya teman-teman. Tambahkan minyak goreng sedikit karena waktu memblendernya sudah menambahkan minyak goreng. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu benar-benar matang dan tanak, tambahkan air kurang lebih 800 ml. Tambahkan juga santan, saya pakai santan instan 1 bungkus kemasan 65 ml, boleh banget pakai santan segar ya. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan ikan asapnya yang tadi kita goreng dan cabai rawit utuhnya. Aduk kemudian masak sampai kuah sedikit menyusut supaya bumbunya jadi lebih meresap ke ikan asapnya. Tapi terlebih dahulu aduk-aduk terus sampai kuah mendidih, dan setelah kuah mendidih masih terus diaduk-aduk beberapa saat supaya santan tidak pecah.
Kemudian lanjut masak sampai kuah sedikit menyusut, tapi jangan lupa nanti sesekali diaduk-aduk supaya santan tidak pecah. Setelah kuah sedikit menyusut, kemudian masukkan sawi pahitnya. Aduk-aduk sampai tercampur rata, kemudian masak sebentar cukup sampai sawi pahit setengah matang, karena nanti dia akan makin matang dari sisa panas di kuahnya. Setelah dirasa sawi pahit cukup kematangannya, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia gulai ikan asap sawi pahit yang jujur ini rasanya enak banget teman-teman. Aku aja dan suami sampai nambah nasi terus karena nikmatnya senagihin itu. Yuk bikin, dipastikan dijamin insya Allah teman-teman akan suka dan ketagihan banget juga setelah mencoba. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum.